Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Saldi Putri dengan NIM 2405082 dari Departemen Pendidikan Nonformal Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan menyampaikan argumen saya mengenai permasalahan demokrasi di Indonesia, yaitu korupsi. Menurut saya, korupsi di Indonesia sudah sangat merusak, bahkan sering dianggap sebagai ancaman nyata bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah korupsi yang seakan menjadi penyakit kronis. Sejak era reformasi, Indonesia mengalami kemajuan dalam demokrasi, ditandai dengan pemilihan umum yang bebas dan peran masyarakat sipil yang semakin aktif. Namun, di balik kemajuan itu, korupsi terus menggerogoti kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Korupsi terjadi di berbagai level, mulai dari pusat hingga daerah, dan melibatkan berbanyak aktor termasuk pejabat pemerintah, politis, dan bahkan aparatur penegak hukum. Data menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya sekadar tindakan individu, melainkan sudah menjadi masalah struktural yang melibatkan jaringan luas. Hal ini diperburuk oleh sistem patronase dan oligarki, di mana kepentingan pribadi kelompok seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat. Permasalahan ini berdampak besar terhadap demokrasi di Indonesia. Pertama, korupsi mengurangi kualitas pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang pada akhirnya menghambat kesejahteraan rakyat. Kedua, korupsi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institut demokrasi. Ketika masyarakat melihat bahwa para pemimpin yang terpilih justru terlibat dalam praktik korupsi, mereka akan kehilangan kepercayaan pada proses demokrasi itu sendiri. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas korupsi justru menghadapi tantangan besar. Revisi Undang-Undang KPK pada 2009 yang memperlemah lembaga tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi. Lemahnya perlindungan terhadap saksi serta konferensi politik terhadap KPK menjadi indikator bahwa perjuangan perlawanan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya independen. Selain itu, partai politik juga sangat krusial dalam memberantas korupsi. Partai politik seharusnya dapat melakukan kaderisasi yang sehat dan menjamin integritas calon-calon yang mereka ajukan. Namun, kenyataannya banyak partai politik justru terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sistem yang melibatkan banyak kepentingan politik dan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya reformasi yang komprehensif. Pendidikan anti korupsi harus diperkuat, khususnya di kalangan generasi muda, agar kesadaran terhadap dampak buruk korupsi dapat tertanam sejak dini. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan di semua level pemerintahan. Selain itu, perlu ada keberanian dari masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan publik. Permasalahan korupsi ini harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas KPK atau aparat penegak hukum. Demokrasi sehat membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Jika korupsi tidak diberantas, demokrasi di Indonesia akan terus terancam.